Oke. Jadi, siang ini saya akan menjelaskan mengenai time value of money, tapi yang annuitas atau annuities. Kalau yang, annuities ini berbeda dengan yang, sebelumnya, yang, cash flow-nya tuh cuma satu kali. Kalau annuities ini cash flow-nya ini bisa beberapa kali. Kalau yang biasa tadi ya, yang lump sum kan kalian ngelihat sendiri ya, PMT-nya tuh 0. Nah, kalau di, annuities ini PMT-nya bisa bukan 0, bisa, lebih dari 0 gitu, karena tergantung berapa kali nih, ada aliran kas, gitu. Nah, jadi, kan kalau di pembelajaran sebelumnya, ada prinsip money has a time value, bahwa uang itu punya, nilai yang ditentukan oleh waktunya, gitu. Nah, prinsip yang ketiga, cash flow are the source of value. Tadi kan, ini adalah yang pernah kita pelajari waktu pertemuan pertama. Ada beberapa prinsip manajemen keuangan. Nah, prinsip yang pertama kan money has a time value. Prinsip yang ketiga itu cash flow are the source of value. Nah, annuities. Jadi kalau annuities ada ordinary annuities. Yang pertama ini ada ordinary annuities. Jadi kalau ordinary annuities ini adalah annuity yang, merupakan pembayaran dari beberapa kali ya, maksudnya, series of equal dollar payment. Jadi ada pembayaran atau cash flow beberapa kali dalam 1 tahun atau dalam 1 periode, gitu. Bisa, monthly, bisa quarterly, bisa annually. Over a finite period of time, selama periode terbatas. Misalnya 3 tahun nih, 3 tahun, dibayarnya apakah cash flow-nya bulanan, kuartalan, atau tahunan. Nah, jadi kalau annuity ini ada yang, dibayarnya di akhir, ada yang dibayarnya di awal. If payment are made at the end of each period, jadi kalau misalnya dibayarnya ini, end of each period, ini namanya ordinary annuity. Nah, ada yang dibayarnya itu dia di awal, itu namanya annuity due. Gitu, nanti kita akan bahas. Yang pertama ini end of each period, kalau misalnya, pembayarannya ini dilakukannya itu atau cash flow-nya itu terjadinya di akhir periode, misalnya gini, misalnya, eee 12, apa namanya, 12 bulan ya, nanti ada contohnya sih. 12 bulan. Nah, 12 bulan dia dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, sampai Desember. Desembernya akhir, gitu. Jadi dibayarnya itu dia di akhir. Tapi kalau ordinary due, annuity due, itu dia dibayarnya di depan. Jadi misalnya kan tadi, Januari sampai Desember. Nah, kalau, annuity due dia dibayar Januari. Kalau ordinary annuity dia dibayarnya Desember, gitu. Jadi cash flow-nya dibayarnya apa nih? Ini kalau annually ya. Kan annually dibayarnya 1 kali setahun. Nah, 1 kali setahun ini dibayarnya pas kapan? Mau pas akhir kah? Atau pas beginning of period? Kalau pas akhir dia namanya ordinary annuity. Misalnya nih, contohnya, how much money will you accumulate by the end of the year? 10. Jadi, tahun ke-10 ya, end of year 10. Akhir tahun ke-10 kalau misalnya kamu deposit uang sebesar $3.000. Setiap tahun, each year. Karena kita lagi ngomongin anuitas, berarti ini ada, cash flow-nya ini nggak cuma 1 kali. Bisa beberapa kali. Makanya di sini dibilang, each year if you deposit $3,000
each year for the next 10 years. Jadi selama 10 tahun, setiap tahunnya kamu deposit 3.000 dengan tingkat bunga 5% per tahun. Nah, determine the answer by using the equation for computing future value of an ordinary annuity. Ini nanti kalau misalnya di tabel, ini kamu pakai tabelnya bukan yang lump sum, kamu pakai tabelnya yang anuitas. Jadi yang FVIFA. Jadi kalau misalnya anuitas, kalau yang lump sum yang sebelumnya itu kan PVIF aja atau FVIF aja. Tapi kalau misalnya yang anuitas, dia itu FVIFA. Kalau pakai tabel Excel tadi ya, tabel PVIF. Nah, misalnya kita mau ngitung nih future value dari ordinary annuity. Jadi kalau anuitas itu untuk present value maupun future value. Kalau anuitas ini rumusnya beda antara yang ordinary annuity sama annuity due. Kalau yang ordinary annuity ini rumusnya kayak gini. Future value sama dengan PMT. PMT ini payment atau aliran kas setiap periode. Dikali 1 plus interest pangkat N dikurang 1 dibagi interest. Ini interest nih tingkat bunganya. Nah, jadi ini rumus future value untuk yang ordinary annuity. Ordinary annuity ingat tadi, yang kalau aliran kasnya itu end of year, pembayarannya di akhir periode. Gitu. Nah, ini kalau dimasukin ke rumus kayak gini. Payment-nya kan 3.000 dikali 1 plus I-nya tadi berapa? 5%. Pangkat 10 ya, dia 10 tahun ya. Kemudian dikurang 1. Dibagi I, dibagi 0,5 atau dibagi 5%. Jadi future value dari aliran kas ini yang disimpan di dalam tabungan yang kamu tabung selama 10 tahun, setiap akhir tahun sebanyak 3.000 dengan tingkat bunga 5% adalah sebesar 37.740. Gitu. Jadi kalau yang future value annuity, aliran kasnya tuh rutin setiap tahun. Kalau ordinary, berarti rutin setiap tahunnya di bulan Desember. Gitu. Nah, ini kalau misalnya pakai kalkulator, ini kalau pakai spreadsheet. Nah, perhatiin nih. Tadi kan kalau yang sebelumnya, kalau yang pakai spreadsheet, PMT-nya 0 ya. Atau pakai Excel, pakai kalkulator maupun pakai spreadsheet, Excel PMT-nya 0. Kalau anuitas, dia PMT-nya adalah aliran kasnya. Jadi tadi kan aliran kasnya 3.000 rutin ya setiap tahun. Makanya di sini PMT-nya minus 3.000. Karena apa? Karena cash outflow keluar. Gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami ya? Ada yang masih bingung? Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, kelihatan di sini nih. Kalau annuity itu ada aliran kas yang rutin. Terus kalau annuity due, dia aliran kasnya misalnya ini 0, ini 1. Pembayarannya nih di ujung sini. Kalau annuity due di sini, di depan. Annuity due tuh di depan sini. Sama, totalnya sama. 5 kali. Cuma kalau annuity due dibayarnya di depan. Kalau ordinary annuity dibayarnya di belakang. Nah, ini adalah contoh penghitungan untuk future value untuk yang 5 years. 5 years annuity. Gitu. Misalnya nih, cash flow-nya $5.000 setiap tahun di bulan Desember. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 setiap tahun di bulan Desember. Nah, di tahun kelima
berapa nilainya kalau tingkat bunganya 6%. Berarti ini 5.000 ditambah yang ini 5.300 ya, dikali 1,06 kan ini kan rumus future value sama present value dikali 1 plus interest ya, pangkat N. Nah ini kan ini pangkat 0, ini pangkat 1, ini pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pas di sini totalnya 28.185. Jadi sama rumusnya, cuma kalau yang ordinary annuity dia dibayarnya di akhir, gitu. Ini untuk solving for the payment in an ordinary annuity. Jadi you may like to know how much you need to save each period. PMT-nya, kan tadi rumusnya gini ya, FV sama dengan PMT, yang ini kan. PMT dikali 1 plus I pangkat N dikurang 1 dibagi I kan. Dibagi interest. Rumusnya sama nih kayak ini. 1 plus I pangkat N dikurang 1 dibagi I. Nah, misalnya yang pengen kamu tahu itu PMT-nya. Jadi berapa nih yang harus saya simpen setiap bulan, yang harus saya tabung setiap bulan. Misalnya kamu pengen punya investasi dengan nilai akumulasi sebanyak $100.000. Tingkat bunganya 12%. Untuk dana pendidikan anak kamu yang nanti akan berusia 18 tahun untuk kuliah gitu misalnya. Berapa nih yang harus kamu investasikan setiap tahun? Biar nanti di akhir tahun ke-18 ya, kamu punya duit sebesar $100.000. Berapa yang harus kamu rutin tabung setiap tahun? Nah, ini rumusnya pakai PMT. Jadi yang dicari PMT-nya, cash flow rutinnya berapa, gitu. Nah, berarti kan yang dicari ininya kan, aliran kasnya ya. Biar di tahun ke-18 sampai 18 tahun dengan tingkat bunga 12%, berapa nih PMT-nya? Gitu, kalau kita pengen pas tahun ke-18 itu $100.000. Nah, kita pakai persamaan 61C untuk dapat nilai PMT-nya. Nilai PMT-nya kan tadi future value udah dapet nih $100.000. Terus kita pengen ngitung PMT-nya. Ya udah, kita tinggal bagi aja kan future value dibagi dengan nilai yang di dalam kurung ini. 1 plus I-nya berapa tadi? 12%, berarti 1 plus 0,12 pangkat 18 dikurang 1 dibagi I-nya tadi 12% ya, dibagi 0,12. Berarti 100.000 sama dengan PMT dikali 55,75. Berarti PMT-nya atau payment-nya itu 1.793. Artinya, biar kamu punya uang senilai 100.000, pada saat anak kamu berusia 18 tahun, maka kamu harus menabung sebesar 1.793,73 setiap tahun di akhir tahun kalau tingkat bunganya 12%. Gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Maaf, saya mau nanya, Bu. Ya, silahkan. Yang slide awal sih, Bu, yang ordinary annuity. Yang mana? Slide kelima, Bu. Slide kelima. Ya ini? Itu kan ada monthly, quarterly, sama annually ya, Bu. Berarti kalau misalkan kita pakainya per quarter itu, setiap akhir quarter itu kita bayar atau tiap akhir tahunnya ya, Bu? Enggak lah. Kalau misalnya ini kan annuity-nya tingkat bunganya itu tahunan. Tapi kalau misalnya pembayarannya monthly berarti setiap bulan. Kalau monthly berarti
tiap tanggal 30 atau 31. Kalau quarterly berarti kamu hitung aja, kan quarterly kan 4 kali pembayaran ya, berarti Januari, Februari, Maret. Berarti pas Maret ada aliran kas. April, Mei, Juni, terus Juli, Agustus, September, terus Agustus, September, Oktober, November, Desember. Gitu tuh kalau quarterly. Berarti tetap dibayarnya tuh ada cash flow-nya setiap akhirnya itu ya, Bu? Iya, setiap akhir. Cuma kan kalau quarterly berarti 4 kali gitu. Kalau misalnya 3 tahun berarti 3 kali 4, 12. Kalau 4 tahun berarti 4 kali 4, 16 kali aliran kas. Ngerti nggak? Paham, Bu. Pasti, Bu. Oke. Ini udah ya tadi ya. Ini kalau misalnya pakai financial calculator. Pakai financial calculator di sini yang dicari PMT-nya. PMT masukin aja rate-nya and periodnya tadi 18 tahun, present value-nya 0, future value-nya kita pengen punyanya $100.000 di masa yang akan datang. Gitu. Nah, if we count, kalau misalnya kamu bayar 1.793,73 setiap tahun selama 18 tahun, kalau diakumulasikan dengan tingkat bunga 12%, return-nya per tahun, kamu akan punya $100.000 di tahun ke-18. Gitu. Nah, note the last payment occurs at the end of year 18. In effect, the final payment doesn't have a chance to earn any interest. Jadi pas tahun ke-18 ini dia nggak bisa dapat tingkat bunga gitu karena apa namanya tadi aliran kasnya kan dibayarnya tadi di akhir ya. Kalau payment ini kan dibayarnya di akhir nih. Nah, kalau udah di akhir dibayar pas 31 Desember, iya pembungaan udah lewat dong. Nah, akhirnya di tahun ke-18, tahun terakhir nih, nggak sempet dapat bunga 12%. The final payment doesn't have a chance to earn any interest. Karena kan tadi ya, dia annuity, ordinary annuity yang dibayar tuh di akhir periode gitu. Jadi nggak sempat dapat bunga nih pas pembayaran terakhir. Bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutkan. You can also solve for interest rate you must earn on your investment that will allow your savings to grow to a certain amount of money by future date. Jadi kamu juga bisa ngitung interest rate-nya. Misalnya kamu pengen punya $100.000 dengan rutinnya bisanya kamu nabung sekitar $1.000. Kamu harus cari investasi di tingkat return berapa. Nah, itu untuk memilih mana nih instrumen investasi yang cocok dengan tujuan keuangan kamu. Misalnya kayaknya kalau 12% tadi ya, itu mungkin nggak akan ada deposito yang ngasih tingkat bunga segitu di Indonesia. Tingkat bunga deposito di Indonesia itu kecil-kecil. 3%, 3,5%, 4% gitu. Berarti kalau misalnya kamu pengen dapat 100.000 dengan, apa namanya tadi, pembayaran rutin atau cash flow-nya 1.700, kamu harus cari nih, mana instrumen investasinya bisa ngasih return 12%, gitu. Jadi bisa dibalik-balik gitu, tergantung apa yang, tujuan keuangan kamu. Nah, misalnya dalam 20 tahun kamu pengen punya saving $100.000 buat biaya kuliah anak, kamu. Kemudian kamu bisanya saving-nya 2.500 setiap akhir tahun selama 20 tahun. Kira-kira di tingkat
interest rate berapa, tingkat bunga berapa, kamu bisa tercapai nih $100.000 dengan, tabungan rutin setiap tahun di akhir tahun 2.500. Berarti yang dicari apanya? I-nya ya, yang dicari I-nya. Nah, kalau nyari I, itu dia harus pakai ini, financial calculator atau pakai spreadsheet, gitu. Kalau pakai financial calculator tinggal kamu cari, I-nya berapa, kalau pakai spreadsheet tinggal bikin formula, rate sama dengan N-nya tadi berapa, 20 tahun ya, PMT-nya, payment rutinnya, aliran kas rutinnya 2.500, kemudian present value-nya sekarang 0, future value-nya kamu pengen punya $100.000, gitu, untuk biaya kuliah anak kamu. Berarti biar, kamu punya $100.000, kalau kamu nabung 2.500 selama 20 tahun, kamu harus cari instrumen investasi yang bisa memberikan return sebesar 6,77%. Gitu. Kenapa? Sorry tadi, saya pikir ada yang raise hand. Gimana? Ada yang masih bingung sampai di sini? Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami, saya lanjut ke yang berikutnya. Jadi ini yang tadi saya bilang ya, jadi kalau misalnya mau cari I, itu biasanya cuma, yang paling gampang pakai financial calculator atau pakai spreadsheet, dibandingkan nyari pakai mathematical formula, itu takes time dan nggak sangat tidak disarankan ya untuk cari pakai mathematical formula itu, pakai trial and error. Nah, selanjutnya misalnya kamu mau investasi $6.000 akhir tahun dengan tingkat bunganya 5%. Berapa lama nih? Kalau ini sekarang berapa lama yang harus kamu investasikan biar kamu punya duit 50.000? Berarti ini nyari N-nya. N-nya berapa lama kamu tabung atau berapa lama kamu investasikan, gitu. Nah, udah nih pakai financial calculator atau pakai, spreadsheet Excel. Ini juga nggak pakai mathematical formula ya, pakai spreadsheet Excel, N/nya sama dengan rate-nya berapa tadi, 5%, PMT-nya minus 6.000 ya. PMT-nya ini, invest 6.000 rutin ya, at the end of each year. Kalau each berarti kan rutin. Present value 0, future value 50.000, berarti kalau dia pengen punya uang $50.000 dengan investasinya yang dia lakukan rutin setiap tahun ada $6.000, tingkat bunganya 5%, kalau dia pengen punya $50.000 dia harus nabung minimal selama 7 tahun, 7,14 tahun. 7 tahun 2 bulan, gitu. Nah, itu tadi untuk nyari N-nya ya, tadi udah nyari I, nyari payment-nya juga udah, cash flow rutinnya berapa, nyari N-nya juga sudah. Nah, kalau tadi future value, sekarang kita masuk ke present value of ordinary annuity. Kalau present value, rumusnya PMT dikali 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus I pangkat N dibagi I. Nah, ini rumus untuk present value ordinary annuity. Kalau tadi kan sebelumnya apa? Future value ordinary annuity. Nanti ada lagi nih, ini kan nih, future value ordinary annuity. Kalau sekarang kita mau bahas present value ordinary annuity. Nanti ada lagi future value annuity due. Present value annuity due. Kalau present value ordinary annuity berarti tadi apa? Nilai sekarang dari aliran kas yang terjadinya di akhir.
gitu. Jadi tetap at the end of each period, cuma kalau present value berarti yang dicari ya nilai sekarang. Kalau tadi kan nilai di masa yang akan datang. Oke, ini rumusnya PMT yang aliran kas rutinnya, kemudian I-nya discount rate atau interest rate, N-nya N period. Misalnya ini ada contoh, kita mau cari present value ordinary annuity kalau aliran kasnya 500 setiap tahun, every year, selama 5 tahun, for the next 5 years. Interest rate-nya 6%. Nah ini, 500, 500, 500, 500 selama 5 tahun, ini yang tadi saya bilang, kenapa di tahun ke-5 dia nggak dapet interest rate? Lah, orang aliran kasnya aja baru masuk di akhir gitu, gimana mau dapet bunga gitu ya. Kalau ordinary annuity makanya tahun terakhir ini nggak sempat dapat bunga nih, gitu. Nah, ini kita ngitung present value-nya, rumusnya tadi. Ini. Kalau ini secara keseluruhan, tapi kalau ini satu-satu. Present value tahun pertama, present value tahun kedua, present value tahun ketiga, present value tahun keempat, present value tahun kelima, di total baru kamu dapat present value annuity-nya. Gitu. Jadi kalau yang paling gampang pakai rumus ini, tapi kalau mau satu-satu pakai ini. Oke, selanjutnya kita mau cari present value annuity 10.000 yang diterima di setiap akhir periode selama 10 tahun dengan tingkat bunga 10%. Jadi present value berapa? Ini berarti diterimanya di akhir periode ya. Di akhir periode di sini. Nih, di tahun ke-1 akhirnya 10.000, tahun kedua akhirnya 10.000. Selama berapa tahun? 10 tahun. Tahun ke-10 akhirnya 10.000, tingkat bunganya 10%. Kita pakai yang persamaan 6.2b yang ini. Present value tadi berapa? 10.000 ya. Present value-nya sama dengan PMT-nya, payment-nya 10.000 tadi ya yang rutin setiap akhir tahun dikali 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus I-nya ini 0,1 dibagi I. Kemudian I-nya di pangkat N. 1 plus I pangkat N dulu baru dibagi I. Berarti 1 dikurangi 1 dibagi 1 ditambah 10%, 1,10 pangkat 10 dibagi 0,1. Kamu dapat 61.445. Artinya nilai present value-nya adalah segini nih. Jadi misalnya kamu dikasih tahu bahwa kamu akan dapat 10.000 setiap akhir tahun. Gitu. Setiap akhir tahun. Selama berapa? 10 tahun tadi kan ya. 10.000 selama akhir tahun selama 10 tahun. Kita mikirnya 10.000 kali 10, 100.000 dong dapatnya. Ternyata enggak. Karena apa? Karena nilai uang itu dia tergantung dengan waktunya. Ternyata kalau disekarangkan, di present value kan nilainya setara dengan 61.445 gitu. Walaupun kalau misalnya kita pakai matematika sederhana 100.000 kali 10, 10.000 kali 10, 100.000, tapi ternyata enggak kan, nilai sekarangnya 61.445 gitu. Nah, ini kalau pakai financial calculator. Tinggal kamu masukin aja N-nya tadi 10 ya. Kemudian PMT-nya minus 10.000. Future value-nya tadi 10.000. Ini kan 10.000. Tingkat bunganya 10.000, tingkat PMT-nya 10.000, kemudian periode
end period-nya 10 tahun, rate-nya 10%, dapatnya present value-nya adalah 61.445. Ini kalau ngitung pakai financial calculator ataupun pakai Excel spreadsheet. Nah, berarti lump sum or one time payment today. Jadi misalnya kamu bayar nih sekarang 61.446. Itu setara is equivalent to receiving setara dengan menerima 10.000 setiap tahun selama 10 tahun di tingkat bunga 10%. Gitu. Jadi misalnya kamu mau investasi, itu adalah caranya gitu, cara untuk ngitung berapa nih yang harus saya keluarkan setiap bulannya kalau di masa depan saya pengen punya uang sekian gitu misalnya. Atau kalau yang present value biasanya untuk milih mana nih proyek-proyek yang apa, lebih menguntungkan. Cari yang present value-nya paling besar atau lebih besar dibandingkan yang lainnya gitu. Karena itu kan yang sekarang itu senilai berapa uang itu gitu. 61.446 itu nilai sekarang gitu, Kak. Jadi untuk bisa memperoleh 10.000 setiap tahun selama 10 tahun di tingkat bunga 10%, ternyata yang harus saya keluarkan itu setara dengan 61.446 gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya amortisasi loans. Pinjaman yang amortisasi. Ini adalah loan paid off in equal payment. Consequently, the loan payment are an annuity. Example, home mortgage loans, auto loans. Ini amortisasi, ini contohnya adalah pinjaman untuk kredit rumah, untuk kredit mobil. Nah, ini pakai rumus amortisasi. Misalnya, you plan to obtain $6,000 loan from a furniture dealer at 15% annual interest rate that you will pay off in an annual payment over 4 years. Determine the annual payment on this loan and complete the amortization table. Jadi kamu mau beli furnitur, terus kamu pinjem sama furnitur dealer bayarnya kredit lah ya. Kredit bunganya 15% per tahun selama 4 tahun. Jadi berapa yang harus kamu rutin bayar setiap tahunnya? Ini pakai financial calculator. N-nya berapa tadi? 4. Kemudian interest rate-nya 15%, present value-nya adalah kamu mau pinjem duit untuk bayar furniturnya kan sekarang kan, kreditnya sekarang $6.000, future value-nya 0, PMT-nya ternyata untuk bisa mendapatkan pinjaman setara dengan $6.000 di masa sekarang itu kamu mesti bayar setiap tahun sebesar 2.101 gitu, selama 4 tahun dengan tingkat bunga 15%. Nah, ini tabel amortisasi. Misalnya nih, amount owed on the principal. Jadi pinjamnya kan 6.000. Annuity payment-nya tadi berapa? 2.101,59. Ini. Kemudian interest portion of the annuity-nya berapa? Yang angka ini dikali dengan bunganya 15%. Berarti 6.000 dikali 15% berapa? $900. Repayment of principal portion of the annuity yang 2.101,59 dikurangi yang 900. Hasilnya adalah 1.201,59.
outstanding loan balance sheet at the year end after annuity payment. Ini kan kamu bayar nih tapi kan yang kamu bayar nggak cuma ini, kamu bayar bunganya juga. Berarti yang kamu bayar sebenarnya dari utang pokok nih cuma segini. Jadi kan kamu punya utangnya kamu kreditnya berapa tadi? 6.000. 6.000 kan kamu bayar bunganya. Ini kan. Nah, tapi setiap tahun tadi kan kamu harus ada pembayaran 2.100 ini PMT-nya. Kemudian kan akhir ini yang payment 2.101 dikurangi yang pembayaran bunga nilainya untuk proporsi utang pokoknya aja adalah 1.201. Kemudian sisanya dari utang pokok sebesar 6.000 adalah 6.000 dikurangi 1.201. Jadi di akhir tahun pertama nih, kamu masih punya utang sebesar 4.798. Ini yang saya bilang bahwa, coba lihat di tabel ini deh. Kalau kamu ngutang, itu kamu tuh proporsi utang sama proporsi bunga sama proporsi utang pokoknya, itu bisa jadi nanti ini kan harusnya udah dengan 2.000 ini harusnya udah kebayar sekitar sisanya 3.900 ya, karena 2.100 ya. Ternyata kan ada utang bunga yang harus kamu bayar juga kan, sebesar 900 ini. Gitu. Jadi ternyata utang pokok kamu ini masih 4.798. Ini yang terjadi pada bunga KPR. Makanya orang kalau ngutang KPR itu dia menderita. Karena apa? Karena tahun pertama kamu ngerasa kamu udah bayar banyak nih. Kayaknya saya udah rutin bayar banyak. Ternyata proporsi utang pokok kamu cuma berkurang sedikit. 6.000 ke 4.700 itu cuma berkurang berapa? 1.300 kan? Padahal kamu udah bayar 2.100-an. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak? Astaga, bingung, Bu. Masih ada bingung, Bu. Bingungnya di mana? Nih kan kamu punya utang, kamu beli mobil atau kamu beli rumah. Rumah kamu harganya $6.000 kamu bayar kredit. Oke, ya udah kredit ya. Nah, dihitungin sama leasingnya atau sama banknya. Tapi berarti kamu bayarnya tiap tahun segini ya, gitu. Segini, ngitungnya pakai PMT ini. Oke, tingkat bunganya segini ya, 15%. Berarti kamu juga bayar bunga kan, segini. Nah, kamu mikir kalau kamu udah bayar segini, utang pokok kamu jadi berkurang sebesar ini kan? Tapi ternyata enggak. Gitu, karena ada proporsi bunga yang harus kamu bayar juga. Gitu. Proporsi bunga yang harus kamu bayar adalah sebesar 900 ini. Sehingga dari utang pokok segini yang sudah kamu bayar itu cuma segini. Cuma sebesar 1.201 gitu. Jadi makanya utang pokok kamu masih ada 4.798. Gitu. Ini di akhir ini kita masih ngomongin tahun pertama loh. Kita masih ngomongin tahun pertama. Kan biasanya kan kalau di kredit-kredit kan ada ya, cicilannya segini ya Kak, gitu. Nah, itu dia udah ngitung sama bunganya berapa persen. Bunganya setiap tahun itu 15%. 15% misalnya dari 6.900. Berarti kan yang kamu bayar kan nggak cuma pokoknya aja. Yang kamu bayar termasuk bunganya, ya kan? Nah, ini yang kamu bayar
dari 2101 ini nggak langsung mengurangi ini. Kamu bayar bunganya dulu 900. Jadi yang kamu bayar segini, nyisanya tuh cuma segini. Rp1.201. Sehingga dari utang pokok kamu sebesar 6.000 cuma dikurangi segini. Sehingga kamu masih punya utang segini. Ngerti nggak? Masih nggak ngerti? Ngerti. Saya izinin apa? Jadi 2.100 itu sebenarnya nggak full ngurangin 6.000 ini, tapi juga buat ngurangin bunga ya, Bu? Iya. Jadi yang payment tadi, ini kan udah dihitungin kan. Jadi kamu cicilannya per bulan saya bayarnya berapa gitu. Kan langsung dikasih tahu kan, angkanya ada kan di tabel. Misalnya kamu suka dapet flyer-flyer dari tukang kredit motor gitu, kan udah ada tabelnya kan. Nah tabelnya kan ini kan. Nah tabel ini itu nggak mengurangi ini, nggak langsung mengurangi ini. Karena kamu ada beban bunga yang harus kamu bayar terhadap ini. Jadi 2.100 ini dikurangi beban bunganya dulu, 900 yang juga harus kamu bayar, yang bisa jadi proporsi untuk mengurangi utang pokok, 6.000 ini cuma segini. Cuma 1.201. Karena 900-nya udah buat bayar bunga. Jadi yang utang pokok kamu cuma ini dikurangi ini. Akhirnya hasilnya ini. Ngerti nggak? Udah lumayan paham, Bu. Lumayan paham, Bu. Ya, ini masih mudah ya. Karena kalau yang di KPR gitu-gitu kan banyak ya, udah gitu mereka sistemnya floating sama fixed rate gitu. Jadi nanti ini akan berubah nih. Misalnya kayak 5 tahun pertama flat tingkat bunganya. Flat tapi tetap bayar bunga ya, bukan berarti nggak bayar bunga, itu kalau KPR. Makanya kamu kalau punya uang, ya terserah sih, beda-beda ya preferensi. Tapi kalau saya bukan tipe yang suka ngutang. Nggak tenang aja gitu kalau ngutang. Jadi saya lebih pilih nabung, habis itu baru kebeli rumah. Karena kalau misalnya kamu pakai KPR, itu nyesek sih. Jadi bisa jadi nih ya, 10 tahun pertama tuh kamu cuma bayar bunga dari utang kamu doang, gitu. Nah ini kan, misalnya, kalau ini contohnya masih kecil ya, dan masih belum berubah-ubah nih tingkat bunganya. Kamu punya utang 6.000, dia ngitungin, oke kamu bayarnya per payment ini ya 2.100 ya, oke. Tingkat bunganya 15%. Ya udah berarti kamu tetap harus bayar 15% ini kan. Nah, 15% ini dari 6.000 berapa? 900 gitu. Nah, 900 berarti dari 2.100 ini nggak bisa langsung ngurangin utang. Kamu ngerti nggak sih kalau yang di sinetron-sinetron, ibu tuh kalau yang rentenir-rentenir itu bilang, ini kamu baru cuma bayar bunganya doang ya, ini maksudnya ini gitu. Ini kamu baru bayar bunganya doang ya gitu. Karena dari pembayaran yang dia lakukan, proporsi utang pokoknya tuh masih belum berkurang secara signifikan. Nah ini 1.200, 2.000 dikurangi 900 kan 1.200. Jadi utang pokoknya dia yang 6.000 tuh cuma berkurang 1.200. Padahal dia udah bayar 2.100. Ngerti nggak? Masih nggak ngerti juga. Bisa Bu, dipahami? saya izin bertanya. Jadi yang jawaban contoh soal yang tadi itu satu tabel ini full ya? Yang mana? Yang tadi kan ini jawaban tabel itu dari yang contoh soal yang example tadi sebelumnya. Ini, ya ini. Ya, yang 34, slide 34. Iya ini. Iya. Oh iya, berarti tabelnya itu jawaban dari ini kan soal ini. Iya. Oh iya. Bukan angka satuan doang gitu berarti ya. Jawabannya bentuknya tabel.
Oh ya, makasih Bu. Ini. Nah, coba lihat di tahun kedua. Di tahun kedua, kamu ngerasa kan saya kayaknya udah bayar 2.100 ya. Harusnya kan utang saya tinggal 3.900 kan. Ternyata utangnya masih 4.798 di tahun kedua. Iya, karena Ibu kemarin bayar utangnya gitu, bayar bunganya maksudnya. Bayar bunganya. Nah, ini 900-nya. Jadi hampir sekitar 30%-nya ya. 25% lah buat bayar bunganya. Di tahun kedua dia masih punya utang, masih belum habis utangnya dari 6.000 ini. Masih harus bayar 4.700. Terus NWT-nya kan 2.100. Nah, yang 15%-nya ini udah nggak dikali yang pertama, karena kan udah dibayar kan, dikali yang tahun kedua. 15% dikali 4.798, hasilnya ini. Terus yang utang pokoknya jadinya berkurangnya 2.100 dikurangi 719, hasilnya 1.381. Jadi dari utang pokok tahun kedua dikurangi pembayaran di tahun kedua termasuk bunga, utangnya jadi masih ada 3.416. 3.416 itu di akhir tahun kedua. Awal tahun ketiga berarti kan masih ada kan utang yang belum terbayar dari 6.000 ini. Kan kamu ngerasa tadi udah bayar, kayaknya saya udah bayar 2.100, saya juga udah bayar, maksudnya kamu udah ngerasa bayar 2.100 rutin, kok nggak habis-habis utangnya? Ya kayak gini ngitungnya. 3.000 di sini utangnya, cicilannya masih tetap kan 2.100 kan? Bunganya 15% kali utang pokok yang ada di tahun ketiga, terus akhirnya kamu dapat ini pembayaran untuk proporsi pembayaran kepada utang pokoknya. Jadi ini kan utang untuk bunga. Jadi 2.100 ini ada terbagi menjadi 2 komponen. 900 di tahun pertama 900 untuk bayar bunga, 1.200 untuk bayar utang pokok. Di tahun kedua 700 untuk bayar bunga, 1.300 untuk bayar utang pokok. Di tahun ketiga 500 untuk bayar bunga, 1.500 untuk bayar utang pokok. Gitu, makanya kamu nggak akan ngerasa kok utang kamu nggak habis-habis padahal kamu selalu bayar rutin setiap tahun. 2.000 ini aja sampai sini aja harusnya utangnya udah lunas ya. Tapi sampai tahun keempat ini masih belum lunas nih utang. Segini mencekiknya ya bunga. Segini bikin orang menyiksanya. Makanya kalau orang punya KPR itu 15 tahun ya. Atau 20 tahun ya, 15 tahun lah ya. Duitnya habis buat bayar bunga. Nah, ini baru habis di tahun keempat nih. Jadi kan tadi dari utang sisa tahun keduanya, tahun ketiga tinggal 3.416, kemudian dibayar pokok plus bunga 2.100 dikurang bunganya 512, berarti yang mengurangi utang pokoknya cuma 1.589. Sisanya yang belum dibayarkan dari utang pokok adalah 1.827. Jadi dari 6.000 di tahun keempat tinggal 1.827. Kemudian kan ada pembayaran lagi ya, cicilan 2.100, pokok bunganya, maksudnya pembayaran bunganya 15% dikali 1.827, 274, berarti masih ada 1.827 untuk pembayaran utang pokok, baru habis deh. Ngerti nggak? Udah paham, Bu. Oke, good. Nah, many loans such as auto and home loans require monthly payments. Jadi ini bayangin ini bukan tahunan tapi bulanan. Require monthly payments. This require converting n to number of months and computing the monthly interest rate. Jadi ini berarti nanti di monthly payment-nya, hitungan bulanannya juga dibikin monthly.
interest rate-nya maksudnya. Interest rate-nya dibikin monthly. Misalnya, kamu mengambil kredit KPR, rumah seharga $300.000. Utang ini mortgage ini utang hipotek atau KPR kalau di Indonesia. Utang KPR-nya jangka waktunya 30 tahun, tingkat bunganya 8%, pembayarannya 2.201 setiap bulan. Monthly payment-nya 2.200. Terus because you have made 15 years worth of payment, that is 180 monthly payment, there are another 180 monthly payment left before your mortgage will be totally paid off. How much do you still owe on your mortgage? Jadi dia ini ngutang tadi bunganya berapa? Berapa persen? 8%. Tapi ini annual interest-nya 8%, tapi pembayarannya setiap bulan. Berarti 8% dibagi 12 ya. Kemudian payment rutinnya berapa? 2.201,29. Jadi 2.201,29 selama berapa? 180 bulan. Nah, tadi kan tingkat bunganya 8%, pembayaran 2.201 setiap bulan, kamu sudah melakukan pembayaran selama 15 tahun. 15 tahun, 12 kali 5. Kan ini 30 tahun ya utangnya. Menderita nggak sih 30 tahun sama utang setengah usia buat bayar utang. 15 tahun buat bayar utang udah lunas. Kamu pikir kan harusnya, wah dari 300.000 misalnya utang kamu tinggal $150.000 ya. Tapi tidak seperti itu. Kamu masih punya utang, ini 15 tahun lagi kan hitungannya. Atau 180 bulan. Atau 180 pembayaran lagi dari 2.201 ini. Karena utangnya 30 tahun. Ini pakai cara seperti ini. Menggunakan mathematical formula PMT dikali 1 dibagi 1 plus annual interest rate dibagi M pangkat years-nya tadi berapa, sisanya dikali M dibagi interest rate dibagi M. Annual interest rate-nya tadi berapa? 8%. Number of years-nya yang masih belum terbayar utang pokoknya, utangnya maksudnya dia baru bayar 15 tahun, berarti kan masih ngutang 15 tahun ya. Atau 180 bulan atau 180 kali pembayaran. Dengan setiap pembayaran sebesar 2.201, M-nya kan dibayar setiap bulan ya. Jadi 2.201 dikali 12 nih pembayarannya setiap bulan selama 15 tahun. Nah ini rumusnya. Jadi kamu utang 300.000 kan? Kamu mikir kamu sudah melunasi sebesar paling enggak setengahnya 150.000 karena 15 tahun. Tapi ternyata kamu masih harus membayar 230. Utang kamu masih ada 230. Ini. Dari rumus yang ini. 1 dibagi 1 plus annual interest rate dibagi M. 1 dibagi 1 plus 0,8 dibagi 12. Ini kan 12 kali 15 ya, 180. Ini 0,08 dibagi 12. Present value-nya 230. Ini kalau ngitung pakai kalkulator finansial, ini kalau ngitung pakai spreadsheet. Nah, dia bilang the amount you owe equals the present value
of the remaining payment. Here we see that even after making payments for 15 years, you still owe around $230,000 ya, kurang lebih 230.000. Padahal udah 15 tahun ngutang, ternyata yang utangnya masih tersisa dari 300.000 cuma 70.000 yang berkurang. Masih tersisa 230.000. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Ya, siapa tahu aja saya ngajarin ini nggak ada yang akan menyesal nanti di kemudian hari karena mengambil KPR atau utang di bank. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Paham, Bu. Bisa, Bu. Oke, ngerti ya. Nah, tadi ordinary annuity, sekarang annuity due. Kalau ordinary annuity tadi dibayarnya di akhir periode. Kalau annuity due ini dibayarnya di beginning of each period. Dibayarnya di awal periode. Misalnya, kalau yang bayar awal periode apa sih? Ya sewa gedung gitu kan, sewa apartemen. Ini kan nggak mungkin habis selesai sewa kamu bayar, yang ada kamu kabur duluan gitu kan. Nah, annuity due ini contohnya biasanya untuk ya sewa-sewa gini, sewa peralatan, sewa gedung, sewa apartemen, sewa kontrak rumah. Karena apa? Payment-nya di awal bulan, beginning of the month. Nah, ini kalau future value untuk annuity due. Future value untuk annuity due, rumusnya adalah PMT dikali 1 plus I pangkat N dikurang 1 dibagi I dikali 1 plus I. I-nya ini tadi interest rate ya. Payment-nya tadi yang rutin. Setiap bulan atau setiap tahun gitu. Nah, ini since with annuity due, its cash flow is received 1 year earlier, its present value will be discounted back for one less period. Jadi ini terdiskontokan. Jadi begini rumus untuk present value annuity due. PMT dikali 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus I pangkat N dibagi I dikali 1 plus I. I-nya interest rate. Gitu, ini tinggal masukin aja ke formula yang tadi. Kemudian perpetuitas atau perpetuity. Kalau perpetuity ini anuitas yang continuous forever or has no maturity. Jadi kamu tadi cicilannya tuh nggak ada habisnya, rutin, nggak ada ujungnya. Continuous forever, no maturity. For example, dividend stream on a share of preferred stock. Biasanya dividen untuk saham preferred stock ini penghitungannya menggunakan perpetuitas. Ada 2 bentuk dari perpetuitas, level perpetuity sama growing perpetuity. Kalau level perpetuity berarti payment-nya konstan over time. Kalau growing perpetuity cash flow-nya grow. Tapi rate-nya konstan from period to period over time. Ini rumus untuk present value level perpetuity. Present value yang level perpetuity rumusnya PMT dibagi I aja udah langsung. PMT yang rutin payment, rutin yang dilakukan dibagi tingkat bunga. Nah, ini misalnya with a level perpetuity. Nih, what is the present value? Dicari present value dari stream payment yang setara dengan 90.000 dibayar secara tahunan, discounted back to the present at the 9%. Jadi ini pakai kalau discounted back berarti pakai annuity due
tingkat bunganya 9%. Ini ya, level perpetuity. Timeline goes on forever with the same cash flow occurring every period. Ini 9%, 90.000, 90.000, 90.000 tanpa ada jangka waktunya nih, maturity-nya nggak ada. Berapa present value-nya? Langsung aja rumus 90.000 dibagi 9, berarti ini present value-nya. Ini digunakan untuk saham preferen. Karena apa? Karena saham preferen ini payment-nya dia rutin. Gitu. Jadi kan udah pernah saya ajarin ya bahwa karakteristik saham preferen ini agak mirip sama obligasi di mana pembayarannya dilakukan secara rutin. Beda sama saham biasa yang tergantung kondisi keuangan perusahaan. Gitu. Ini juga masih mudah ya rumusnya, present value untuk perpetuitas tinggal PMT dibagi payment dibagi interest rate. Jadi present value of perpetuity-nya adalah 1 juta. Present value of perpetuity ini tidak dipengaruhi, not affected by time, tidak dipengaruhi oleh waktu. Jadi nilai 1 juta ini present value-nya itu berlaku baik untuk 5 tahun maupun 100 tahun. Jadi tidak ada pertambahan growth-nya tadi ya, nilainya tuh nggak ada, nilainya tetap present value-nya setara 1 juta dolar. Nah, itu kalau level perpetuity. Kalau growing perpetuity, rumusnya adalah payment dibagi 1 dikurang G. G-nya ini si grow-nya. Misalnya nih, present value of the stream payment, year 1 payment is $90. Future payment-nya itu ada grow senilai setara dengan 5%. Grow-nya, tingkat grow rate-nya itu 5%. Interest rate used to discount this payment, interest rate-nya, beda ya interest rate sama growth. Interest rate-nya 9%. Nah, tinggal masukin aja ke rumus yang tadi. PMT dibagi 1, dibagi I dikurang G. PMT-nya 90.000. Ya kan? Nah, dibagi I kurang G. I-nya tadi berapa? 9% ya. I-nya, interest rate-nya. Interest rate-nya 9%, G-nya 5%. Berarti 9% dikurang 5%. 90.000 dibagi 0,04, dapat present value. Kalau ada grow level, kalau dia perpetuitasnya grow level, grow, perpetuity yang grow, growing perpetuity, dia nilainya 2.250.000 karena ada grow-nya ini. Nah, ini rumus ini nanti akan kepake pas valuasi sahamnya. Nanti akan kelihatan pas nanti diajarin sama dosen yang berikutnya penghitungan yang stock valuation. Nih, the present value of growing perpetuity can be computed by using equation. Ya, ini tadi we can substitute the values bla bla bla, kamu dapat 7.250.000. Comparing the present value of a level perpetuity, tadi kan kalau di level perpetuity ini 1 juta ya. Dibandingkan yang growing perpetuity, 2.250. Shows that adding 5% growth rate has a dramatic effect on the present value of cash flow. Jadi ternyata penambahan grow sebesar 5% itu memiliki efek yang signifikan terhadap nilai dari present value. Dari present value-nya untuk yang level perpetuity 1 juta, yang grow perpetuity present value-nya jadi 2.250.000. Gitu. Bisa dipahami sampai di sini ya, yang perpetuity. Ini rumusnya sih nggak terlalu susah ya, tinggal kamu masukin aja rumusnya. Tapi kalau perpetuity intinya yang dia no maturity. Tidak ada jangka waktu. Sehingga tadi kamu lihat rumus-rumus perpetuity-nya nggak ada di sini N, M, nggak ada.
NM nggak ada, karena nggak ada jangka waktunya. Variabelnya cuma bunga sama payment. Sama grow kalau di grow perpetuity. Oke, selanjutnya kita ke complex cash flow streams. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, good. Berarti bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk ke complex cash flow streams. Kalau complex cash flow streams berarti aliran kasnya ini lebih kompleks. Tadi besarnya bisa beda. Paymentnya PMT per periode bisa beda. Nah, cash flow streams in the business world may not always involve one type of cash flow. Jadi kalau dalam dunia bisnis, in the business world, itu bisa jadi cash flow-nya itu bukan cuma satu jenis. Cash flow-nya bisa mixed pattern of cash inflow and outflow. Single and annuity cash flow. Nah, ini contohnya. Periodnya ini 10 tahun misalnya. Kemudian di sini ada cash flow-nya beda-beda nih. Ini 500. Ini tahun kedua 200. Tahun ketiga cash inflow 400. Cash outflow berarti keluar duit 400. Tahun keempat cash inflow 500. Tahun kelima cash inflow 500 dan seterusnya sampai tahun ke-10. Berarti kan ada perubahan nih. 500, 200 minus 400, 500, 500, 500. Nah, ini adalah mix stream. Mix pattern. Nah, kalau ini kamu hitungnya satu-satu. Ini di present value-kan dulu. 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 Kalau yang ini sampai sini, sampai 10, year 4, beginning of year 4 or end of year 3 ini ditotalin aja nggak apa-apa karena dia ininya sama. Tapi kalau yang PMT-nya beda, kan kalau tadi kan rumusnya PMT cuma satu ya. Nih, PMT di depan tuh semuanya cuma satu. Tapi kalau misalnya PMT-nya ada macam-macam ini gimana? Ya nggak bisa dihitungnya, mesti satu-satu. Yang ini tadi. Mesti satu-satu. Tapi kalau udah sama semuanya bisa baru pakaian rumus yang tadi, diakumulasiin aja. Tinggal kamu total aja. Ini present value, ini present value, ini present value. Ini semua di present value kan. Dapat hasilnya di total. Ini nanti rumus valuasi saham kayak gini. Nah, kita coba lihat di sini. What is the present value of cash flow? $300 at the end of years 1 through 5. Cash flow negatif ini $600 di akhir tahun ke-6. Berarti tahun ke-1 sampai 5 setiap akhir tahun dia terima 300. Di akhir tahun ke-6 dia rugi 600. Kemudian ada cash flow 800 di tahun ke-7 sampai 10. Tingkat diskon rate-nya 10%. Berarti kan ini 1 sampai 5 ini apa? Positif cash flow ya, 300. Tahun ke-6 dia negatif 600. Negatif cash flow nih. Rugi nih dia. 600. Tahun ke-7 sampai 10 dia untung 800. Diskon rate 10%. Gini ya. Nah, ini kita lihat nih. This problem involves 2 annuities. Jadi ada 2 annuities. Annuitiesnya di 1 sampai 5 sama 7 sampai 10. Kalau ini kan lamsam ya, karena 1 kali. Kalau ini kan 1 sampai 5
ini rutin. 7 sampai 10 rutin. 800. 1 sampai 5 rutin 300. Makanya ini pakai ordinary annuity. Rutin annuity. Ini juga ordinary annuity. Jadi yang tahun ke-6 ini nggak pakai ordinary annuity. Yang 300 annuity can be discounted directly to the present using equation 6.2 B. Berarti yang 300 ini pakai persamaan 6.2B. C. Ini. Ini 1C. Ini 1C. Yang 2B. Nah, ini 2B. We can use equation 6.2B. Nah, ini. Pakai persamaannya ini untuk yang 300 tadi. Yang 300 pakai persamaan 2B. Yang 600 ini pakai persamaan 2B. Yang 600 ini lump sum. Ini pakai persamaan yang ada di chapter 2. Yang lump sum, yang tidak ada annuitasnya. Yang pembayarannya cuma sekali. Yang tadi pagi saya ajarin. Nah, itu yang 600. Karena dia cuma satu kali alirannya. Kalau 1 sampai 5, 7 sampai 10, ini kan ada beberapa kali pembayaran. Ada PMT-nya, ada payment-nya. Ini nggak ada. Jadi ini pakai yang di bab 5 yang tadi pagi saya ajarin. Tapi kalau ini pakai yang anuitas. Di 1 sampai 5 sama 7 sampai 10 ini pakai yang anuitas. Kemudian yang 800 ini harus diselesaikan dengan 2 tahap. Yang pertama kamu cari dulu present value ordinary annuity-nya untuk 4 tahun ya. 7, 8, 9, 10. Nah, ini dia bilang ada 2 tahap ya. Kamu cari dulu ordinary annuity-nya selama 4 tahun. Yang kedua, present value-nya discounted the single cash flow obtained from the previous step. 6 years to the present using equation 5.2. Jadi yang tahapan kedua itu kamu diskontokan lagi single cash flow yang didapat dari periode sebelumnya. Periode sebelumnya berarti yang ini untuk dapat present value to the present using equation 5.2. Berarti tadi step satunya ngitung dulu ordinary annuity-nya yang untuk 300 ya. Ini ngitung ordinary annuity pakai rumus ini. Dapat ini ya. Step kedua present value dari 600 yang bukan annuity, yang ini ya. Ya ini hitung dulu present value-nya yang didiskontokan, dapat ini 338. Berarti yang 1 sampai 5 ini 1 sampai 5, ini yang ke-6,
Nah, yang ke-7 sampai 10 ini ada 2 tahap tadi ya. 800 kan ada 7 sampai 10 kan 4 tahun ya. Kamu hitung dulu ordinary annuity-nya untuk $800 selama 4 tahun. Dapat ini. Terus tadi kan disuruh step keduanya ini present value kan. Nilai 2536 yang kamu dapat dari ordinary annuity ini di present value kan atau didiskontokan. Didiskontokan rumusnya 2536 dibagi 1 plus I pangkat 6. Kan ini yang 7 sampai 10, yang 6 apa namanya 6 tahun sebelumnya back 6 years itu didiskontokan dengan tingkat bunga 10% selama 6 tahun. Gitu. Jadi dapat rumus PV kan sebenarnya future value dibagi 1 plus I pangkat N. I-nya tadi 10% ya. Dia I-nya 10%. Nah, ini I-nya 10%, terus N-nya tadi karena kita mau nyari present value dari 6 tahun yang sebelumnya, periode 6 tahun yang sebelumnya, di pangkat 6 dapat angka 1431. Berarti tinggal kita total aja. 1137 yang ini 1, terus 2, 338 ya. Ini kan ditambah yang ini. 1431. Totalnya value of complex cash flow stream adalah 2.292. 1431 dari mana? Dari sini. 2536 ini yang ordinary annuity-nya di present value kan. Ke 6 tahun. Dapat 1431. Ini kalau pakai financial calculator. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk yang time value of money yang annuitas. Kemudian tadi saya juga udah ngajarin yang perpetuitas sama yang kompleks apa namanya? Kompleks stream ya. Cash flow kompleks stream sama yang amortisasi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Bisa. Nggak ada yang ingin ditanyakan? Ibu, maaf, sebenarnya saya masih agak kurang paham sama yang tadi, Bu, yang terakhir. Yang mana? Yang sebelumnya. Sebelumnya lagi. Berarti kalau misalnya yang tahunnya itu misalnya 1 sampai 5 itu berarti dia ini saya masih bingung, Bu, maaf, Bu. Ya, yang mana yang bingungnya? Berarti kalau misalnya yang tahunnya cuma 1 doang itu berarti dia pakainya yang anuitas, bukan ya, Bu? Yang mana? Yang 6 ini berarti dia pakainya yang mana, Bu, tadi, Bu? Jadi, ini coba diperhatiin. Kan dia aliran kasnya ini ya. Ini soalnya beda. Ya, ini aliran kasnya ini. Akhir tahun pertama sampai tahun kelima dapat 300.
Pas tahun ke-6, akhir tahun rugi 600. Tahun ke-7 sampai tahun ke-10 untung 800. Ini kan normal ya dalam bisnis ya. Diskon rate-nya atau interest rate-nya 10%. Ini diskonto rate atau interest rate itu sama 10%. Nama lain aja itu diskonto rate, diskon rate, interest rate sama aja. Cara ngitungnya kalau cash flow-nya beda-beda, kamu lihat di sini. Ini kan yang 1 sampai 5, ini kan rutin ya, payment ya. Makanya dia nggak pakai yang lump sum. Lump sum itu yang kalau cuma 1 kali, yang tadi pagi saya ajarin, cuma 1 kali aliran kasnya. Tapi kalau yang annuity itu kan rutin aliran kasnya. Makanya di sini ada 3 klasifikasi di situ. 1 sampai 5 ini yang annuity, 6 ini yang lump sum, 7 sampai 10 ini yang annuity. Nah, yang 1 sampai 5 itu ngitungnya pakai ordinary annuity aja. Yang ke-6 dia pakai yang lump sum aja. Yang ke-7 sampai 10 ini ngitungnya 2 tahap. Pakai yang ordinary annuity sama pakai yang lump sum. Dikurang yang ordinary equity-nya dikurang dengan yang present value yang lump sum-nya. Nah, tadi caranya yang ordinary annuity yang 300 dulu ini. Pakai rumus yang ini, yang ordinary annuity. Dapat kan 1137. Nah, yang step kedua kan lump sum. Rumusnya kan langsung ini yang tadi pagi. Present value dari 600 ini berapa? Future value-nya minus 600 karena negatif ya, berarti minus 600 dibagi 1 plus diskon rate-nya tadi atau interest rate-nya 1. Berarti 1,1. Ini kan end of year tahun ke-6, berarti pangkat 6. Nah, dapat tuh yang step kedua 338. Yang step ketiga yang dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10, ini kan ngitungnya 2 tahap. 2 langkah ya. Pertama kamu ngitung ordinary annuity-nya dulu. Ordinary annuity-nya tadi sama, caranya sama yang sebelumnya, sama yang ini. Ya ini kan rumus ordinary annuity. Kamu ngitung pakai ordinary annuity ini, tapi dengan PMT-nya berapa? 800. Kalau yang nomor 1 kan, ini PMT-nya berapa? 300 ya. Ini kan PMT-nya 300, kalau yang 7 sampai 10 PMT-nya 800. Tinggal diganti aja. Ininya 800, terus 1 dikurangi 1 dibagi 1,1 pangkat 4, karena dia 4 tahun ya, 7 sampai 10, 7, 8, 9, 10. Pangkat 4 dibagi I-nya. I-nya tadi 10%, dapat 2.535 kan. Kemudian itu di present value kan. 2536 itu di present value kan. Di present value kan 6 tahun. Karena dia mulai 800 itu kan di tahun ke-7. Berarti yang di present value kan adalah yang 6 tahun sebelumnya. Jadi 2536 di present value kan 1,1 pangkat 6 dapat 141,44. Langsung aja ditambah jadinya. 1431,44 ditambah yang ini 338 ditambah 137. Jadi kalau yang ini, yang step 3, kamu cari dulu ordinary annuity-nya. Nah, ordinary annuity itu di present value kan. Nanti rumus yang valuasi saham kayak gini nih, persis banget. Jadi ini tuh udah basic banget. Nanti kalau kamu udah ngerti ini, nanti ke valuasi saham, oh iya, ini kayak pernah diajarin sama Bu Destria ya ini. Karena nanti di valuasi saham itu, misalnya contoh soalnya adalah kamu akan dapat dividen. Dividen itu fix sampai tahun ketiga. Misalnya 6%, tapi tahun ke-5 dan seterusnya itu dividen jadi 3%. Berarti kan itu ada perubahan cash flow ya. Dari yang tadinya 6% jadi 3%, ada perubahan cash flow di situ. Nah, itu namanya terminal value atau Gordon model. Di situ nanti yang pas perubahan cash flow tadi, perubahan growth-nya, jadi yang 6% sampai 3% itu growth dividen. Tingkat pertumbuhan dividennya. Kalau misalnya ada perubahan grow, itu ngitungnya kayak gini, gitu. Jadi pertama dihitung dulu berapa nih ordinary annuity-nya, kemudian
present value kan atau didiskontokan, discounted, didiskontokan. Gitu. Bisa dipahami nggak? Ibu berarti tadi itu udah pasti pakai ordinary annuity atau sesuai sama soalnya. Jadi bisa aja pakai yang annuity due. Yang mana? Yang Itu tergantung di yang soal. Tergantung Oh, di soal. Jadi kalau misalnya di soalnya dia pakai apa? Dikasih pembayarannya setiap apa? Setiap akhir tahun kah atau awal tahun? Tapi biasanya sih di akhir tahun ya normalnya. Makanya ini pakai rumus yang ordinary annuity. Tapi kalau misalnya di awal tahun pakai annuity due. Terima kasih, Bu. Yuk, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa dipahami semuanya ya? Gimana? Oke, berarti udah pada ngerti semua nih. Mungkin kalau udah nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akhiri aja materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Tapi kalau misalnya ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan ke saya. Pas saya lagi di kampus, karena kalau misalnya lewat WA, saya khawatirnya agak terbatas gitu kan. Jadi pas lagi di kampus, boleh langsung ditanyain ke saya, ke meja ruang dosen, gitu. Oke? Kalau udah nggak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya akhiri aja sampai di sini. Materi manajemen keuangan berarti udah sampai time value of money yang anuitas ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya saya mau ngajarin yang risk and return dan valuasi obligasi. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Ya. Ibu.